Jadi saudaraku rahimakumullah, pemahaman kita tentang kemunculan Al-Mahdi ini harus diiringi dengan pemahaman bahwa sambil Al-Mahdi muncul sebagai kabar gembira, akan ada situasi huru hara akhir zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi. Dan itu selalu menjadi sifat dasar ajaran Islam, perpaduan antara basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan, selalu begitu. Makanya hadis Nabi tentang Al-Mahdi ini, ya, ada yang sangat terkenal, bunyinya begini: ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ummati yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi dalam satu hadis ini ada kabar gembira. Apa itu? Pemimpin kita bakal datang, Al-Mahdi. Tapi bersamaan dengan kabar gembira itu ada peringatan bahwa kemunculan Al-Mahdi berbanding lurus dengan perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi. Hari ini perselisihan antar manusia rame tidak, Pak? Atau manusia di mana-mana akur gitu, baik satu sama lain, nggak berantem antar kelompok pengajian, ya kan, antar masjid, ya kan, antar organisasi massa gitu kan? Oh, dahsyat hari ini. Hari ini perselisihan bukan antara muslim sama kafir saja ya, sesama muslim juga berselisih hari ini. Antar pengajian muslim berselisih hari ini. Bahkan antar faksi-faksi mujahidin di medan perang hari ini berselisih, Pak. Jadi dari sudut pandang peringatan yang pertama, hari ini sudah hadir dia. Peringatan apa? Perselisihan antar manusia. Gempa. Hari ini gempa makin sering tidak, Pak? Makin sering. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu yang punya smartphone, punya HP, tolong pasang aplikasi untuk memantau gempa, Pak. Supaya Anda makin hari makin sadar. Ternyata gempa makin hari makin sering, Pak. Makin sering gempa sekarang. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, Al-Mahdi itu muncul saat kezoliman merata di muka bumi. Kira-kira hari ini kezoliman sudah merata nggak di muka bumi? Luar biasa, Pak. Kezoliman hari ini luar biasa. Baik kezoliman yang sifatnya fisik maupun kezoliman yang sifatnya khusus bahasa Al-Quran. Anda tahu dalam bahasa Al-Quran, kezoliman terbesar itu namanya apa? Syirik, ya kan? Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, putraku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan hari ini syirik luar biasa, Pak. Bukan hanya syirik yang tradisional ya, di bidang khurafat, di bidang takhayul, di bidang begitu-begituan, tidak, tapi syirik modern juga. Apa itu syirik modern? Syirik ketaatan, syirik hukum, syirik konstitusi. Kita rela untuk tunduk pada hukum selain hukum Allah. Ini tidak boleh, Pak. Dalam Islam itu kita wajib hanya tunduk pada hukum Allah, karena ayatnya berbunyi demikian, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tapi dalam sistem dunia hari ini, selain Allah dikasih hak menentukan hukum, Pak. Dan kalau mereka-mereka yang punya hak menentukan hukum itu nggak sepakat, penyelesaiannya apa? Voting. Penyelesaiannya voting, Pak. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita masuk tentang Al-Mahdi ini. Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu nggak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya, tentang namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini. Seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baitku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Begitu. Yang kedua, asal usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya Hasan dan Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum Syiah, mereka meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi.
Dia agama ras, Pak. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak berdarah Bani Israel, paling jauh jadi Yahudi KW gitu. Yahudi yang tidak ori, ya, Yahudi KW. Ada nggak di Indonesia Yahudi KW? Syiah juga begitu. Syiah itu kenapa lebih mengagungkan Husain daripada Hasan? Jarang kan kita dengar orang Syiah kalau ritual-ritualnya panggil-panggil ya Hasan, jarang kan? Yang dipanggil ya Husain, ya Husain. Kenapa? Karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dan Syiah ini pada dasarnya agamanya Persia, Pak. Jadi kalau orang tidak berdarah Persia, Pak, dia itu kalaupun jadi Syiah, Syiah KW, nggak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut Syiah di sini, tanggal 10 Muharram ikut-ikut ritual bikin darah-darah di sana sini, akan melukai dirinya, ajak bertaubat. Sambil bilang gini, udah deh saudaraku, taubat deh, tinggalkan Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, di mata mereka ente Syiah KW. Gitu. Mendingan taubat aja. Ente kan nggak punya darah Persia kan? Nah gitu ya kan? Ente kan hidungnya pesek, Melayu gitu. Nah, baik. Itu bukan tema sentral gitu. Itu nyenggol aja gitu, ya kan? Biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, hadirnya kapan Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan, seandainya dunia tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Ya, kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya 5, masuk babak kelima itu awal, tengah, menjelang akhir film, Mbak. Ya akhir film lah babak kelima itu. Ya. Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini. Terus yang keempat, ciri-ciri fisik Al-Mahdi, kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum Syiah, hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis, ngumpulkan semua hadis itu, bisa sampai kelihatan wajahnya Al-Mahdi kayak apa. Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang Syiah biasa bikin hadis, Pak. Itu bukan rahasia lagi. Nah, baik, ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kalau kita cuma membatasi di sini, ya terus pengajian ditutup, jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku Telkom yang tebal itu, ya buku telepon tuh, nomor-nomor telepon, Anda teleponin satu-satu orang yang namanya Abdullah. Anda tanya, punya anak namanya Muhammad? Oh begitu punya, wah ini Al-Mahdi. Oh, konyol lah, ya kan? Atau Anda sibuk buka YouTube, cari Syekh Muhammad bin Abdullah, ya dengerin ceramahnya, menarik ceramahnya, dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Nggak usah, percuma, nggak usah itu kita lakukan. Kenapa? Karena jangankan kita, Pak, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Bagaimana lagi kita bisa tahu? Ya. Kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh Islam juga tahu. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibunuh. Jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara. Makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibaiat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, yang mereka semua sepakat, inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya, Pak. Orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu. Gak seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Gak layak mimpin, wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan, Pak. Gitu. Kita yang terpaksa ngelihat wajahnya gitu loh, ya kan? Bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin, kitanya yang kepaksa ngelihat dia.
sampai temehek-mehek kata orang Betawi. Gitu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Dia nggak tahu. Terus gimana 313 orang ini tahu? Ya itulah, Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah. Ya. Makanya skenario pembaiatan Al-Mahdi nggak bisa dibikin film pura-puranya, pencitraan itu nggak bisa. Nggak ada pencitraan pembaiatan Al-Mahdi. Dia pasti bentuk natural, alamiah gitu. Nggak bisa dikarang-karang. Ya kayak dulu kan tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah ya. Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya, terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi. Dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah Al-Kutaibi. Terus dibaiat, ya kan? Nah ternyata setelah pembaiatan itu nggak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam. Padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibaiat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi. Nggak ada itu. Makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam ngerangsek. Tadinya mereka khawatir juga jangan-jangan ini benar-benar Al-Mahdi. Tapi karena nggak ada setelah itu berita pasukan tenggelam, ya kan? Maka akhirnya diringkus mereka. Jadi ini nggak bisa dibikin skenarionya, Pak. Nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.